Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ulama 2 talafa. akan mempresentasikan apa dia? Hadis mengenai sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis, Hadis. ya. Saya Muhammad Rizky Maulana Hidayat. Saya Dian dan kawan saya. Saya Afida Johnson. Tunggu guys, selamat Ya. menonton, menyaksikan. Saya yang ini siapa? Saya Maulana. Yang siapa? I'm Johnson. Yes. Oke, baik. Langsung saja akan mempresentasikan mengenai sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Check it out. Dawat. Selalu. Baik, yang pertama adalah mengenai sejarah hadis. Sejarah hadis dan perkembangan hadis itu dapat dilihat dari dua aspek penting. Yang pertama dari periwayatannya, yang kedua dari pendewaan. Kedua aspek tersebut dapat diketahui proses dan transparansinya yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan seterusnya hingga muncul kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Lalu yang selanjutnya ada hadis periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sejarah penghimpunan hadis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Nah, di periode ini, pada masa ini, hadis dikenal dengan sebutan al-as, al-wahyi, wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan memperluaskan hadis-hadis ini. Di masa ini, para sahabat langsung mendapatkan hadis dari sumbernya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa ini ada beberapa cara Nabi menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Yang pertama, dengan kata-kata seperti mengadakan pengajaran atau pengajaran kepada sahabat. Maaf, di sini salah, kepada Nabi, harusnya kepada sahabat. Lalu yang kedua, menggunakan media tulis atau Nabi mendikte kepada para sahabatnya. Lalu yang ketiga, praktek langsung. Seperti sholat, zakat, dan lain-lainnya, itu Nabi mempraktekkan langsung dan dilihat langsung oleh para sahabatnya. Lalu ada tempat penyampaian hadis. Seperti yang pertama, majelis ilmu, seperti pengajian, dakwah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada kepada sahabat terpercaya. Jadi Nabi itu menyampaikan hadisnya kepada sahabat-sahabat terpercayanya. Lalu yang ketiga, dengan dakwah terbuka, yaitu langsung di tempat terbuka kepada umat-umatnya atau kepada sahabat. Lalu yang selanjutnya, pada masa ini juga hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Larangan ini sendiri sebagai diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran, dan barang siapa yang telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya.
Nah, sekarang ada hadis periode sahabat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fadilah Sandi atau Joko ya. Ah, sekarang giliran saya guys ya. Nah, kita lanjut ya. eh Pada periode sahabat ini gitu ya, habis pada periode sahabat ini, periode kedua gitu ya, sejarah perkembangan hadis adalah pada masa sahabat ini ya, atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Nah, masa ini disebut dengan masa sahabat besar ya. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Nah, oleh karena itu pun para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Nah, terus pada zaman Abu Bakar gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan gitu kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Jadi Abu Bakar ini sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan suka meminta saksi gitu dalam periwayatannya. Karena eh, Abu Bakar ini walaupun eh, sangat apa salah satu sahabat yang sangat dekat gitu dengan Nabi, tapi sikap Abu Bakar yang sangat hati-hati dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Karena yaitu Abu Bakar sangat hati-hati dalam periwayatan, takutnya eh, tercampur gitu hadis dan juga Al-Quran ya. Terus pada masa Umar bin Khattab, Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan gitu, kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu, juga upaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Terus pada masa Utsman bin Affan, eh, pada Musan bin Affan secara umum gitu ya, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Nah, hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya Utsman meminta kepada para sahabat gitu ya untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar ya. Umar sendiri memang tampak tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah, Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang dikarenakan perbedaan sanad. Nah, dengan demikian jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, gitu ya. Jadi dari sini juga terlihat bahwa pada masa Utsman bin Affan kegiatan
umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada masa Umar. Gitu. Terus ada yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib gitu ya. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan gitu ya mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Nabi. Nah, Ali tidak meminta eh, Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercaya. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat untuk keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukum denda atau diat. Nah, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir serta larangan melakukan hukum kisos terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Nah, pada masa Khalifah Ali sama dengan masa sebelumnya yaitu adanya sikap kehati-hatian dan para khalifah dalam periwayatan hadis. Namun, situasi umat Islam yang dihadapi Ali telah berbeda dengan masa sebelumnya. Jadi pada masa Ali pertentangan politik semakin menajam gitu ya di kalangan umat Islam, yaitu terjadinya peperangan antara kelompok pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Ya, pokoknya panjang lah ya guys ya. Nah, dari situ mungkin itu hadis pada periwayatan hadis pada periode sahabat ya. Muhammad Fadilah, di sini saya Maulana akan melanjutkan hadis periode tabiat dan tabiin. Hadis pada masa tabiat dan tabiin generasi setelah tabiin berkembang dalam konteks periwayatan kodifikasi atau pembukuan yang lebih sistematis. Di masa ini, selain sahabat tabiin juga mengoleksi hadis-hadis Nabi dan di, tersusun secara beraturan menjadi kitab. Berhati-hati dalam periwayatan hadis, hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabiin. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabiin, karena di masa tabiin Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafah, Al-Harashidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Karakter hadis pada masa tabi'ut dan tabi'in, hadis semakin banyak dikumpulkan dan ditulis. Pada masa ini, ulama mulai membukukan hadis secara lebih luas untuk menghindari kehilangan riwayat akibat wafatnya para perawi. Munculnya ilmu dirayah dan jarh wafat tadil, pada ulama mulai menyusun metodologi untuk menilai kredibilitas perawi hadis, menentukan mana syahih, hasan, atau dafi. Selanjutnya ada sebentar ya. Nah, cara tabiat mendapatkan hadis, tulisan atau catatan, dua hafalan, tiga praktek dari sahabat. Dan untuk pembinaan tempat hadis di Madinah, Al-Munawwarah, di Mekah, Al-Mukarramah, langsung di Kufah, di Basrah, kelima ada di Syam, keenam ada di Mesir, ketujuh ada di Maghribi, kedelapan Andalusia, kesembilan di Yaman, dan terakhir Khurasan. Nah, untuk selanjutnya hadis periode tabi'in al-tabi'in.
Masa ini dimulai ketika masa tabiat selesai. Tabi'in al-tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal terakhir. Periwayatannya dengan al-lazi, yakni dengan lafaz. Kodifikasi hadis sudah dengan metode sistematis, dengan cara mengelompokkan hadis-hadis sesuai bidang bahasanya. Sudah marak pemalsuan hadis. Nah, tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis, beberapa ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang berperan dalam perkembangan hadis, yakni ada Imam Malik bin Anas pada menulis kitab Al-Muwatta, salah satu kitab hadis tertua. Selanjutnya ada Imam Syufyan Ats-Tsauri mengembangkan ilmu jar wa ta'dil untuk menilai kualitas perawi. Selanjutnya ada Imam Al-Wahzai, salah satu ahli hadis dan fikih terkenal di Syam. Selanjutnya yang terakhir ada Abdullah bin Al-Mubarak, ulama besar yang meriwayatkan banyak hadis dan menulis kitab tentang zuhud. Nah, itu berikut hadis tabi'ut dan tabi'in. Dan selanjutnya ada hadis yang dipedomani akan dilanjutkan oleh Dian kembali. Ya, Dian, dipersilahkan. Baik, semuanya. Langsung saja saya lanjut mengenai hadis yang dipedomani. Hadis yang dipedomani yaitu hadis yang harus jadi yang harus sahih gitu atau benar, tidak ragu atau palsu seperti hadis sahih, hadis hasan dan hadis mutawatir seperti hadis sahih Bukhari atau Muslim, Sunan Abu Dawud dan At-Tirmizi. Lalu kesimpulan, secara keseluruhan penghimpunan dan pembinaan hadis berkembang secara bertahap dimulai dari periwayatan lisan hingga pencatatan sistematis. Hal ini bertujuan untuk menjaga bahasan ajaran Islam agar tetap murni sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 2. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, kembali lagi. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada Kesalahan. kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Lana. Saya Jackson. Saya Jackson. Balik. Ya baik kalau tuh. Saya Franklin. Sekian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.